Saya tuh seneng nasi kuning, rasanya gurih, pakai topping telur, kerupuk, tempe orek, dan ada kentang Mustofanya. Beneran itu nagih gitu. Kalau makan, istri saya sih jarang bikin ya, tapi kita selalu beli. Selain harganya murah, komplit, porsinya banyak. Berapa tahun lalu nasi kuning itu bisa kita dapat dengan harga 5 ribuan. Tapi sekarang 10 ribu pun mungkin udah nggak bisa ya, kalau lauknya lengkap. Kadang telurnya hilang, kadang sambelnya cuman ya sak tetes gitu. Tapi anehnya yang menjual tetap senyum, tetap bilang, iya mas, harga ayamnya naik lagi, tapi saya tahan dulu. Tunggu sebentar, kok bisa gitu ya? Kenapa harga-harga ini naiknya cepat? Kalau ditelusuri ternyata masalahnya bukan cuma peternak ayam, tukang gas, atau pasar induk. Masalahnya adalah bisa bermula dari dua tokoh dunia yang nggak pernah beli nasi kuning sama sekali, yaitu Donald Trump dan Xi Jinping. Dua pemimpin superpower ini bukan cuma berantem soal politik dan militer, mereka tuh perang tarik, rebutan pengaruh ekonomi dunia. Dan efeknya bisa masuk sampai ke piring nasi kuning yang kita makan. 2018 Donald Trump memutuskan buat main keras ke Cina. Amerika tiba-tiba naikin impor barang Cina sebesar 25%. Nilainya lebih dari 360 miliar dikutip sama Brookings Institution. Cina nggak tinggal diam, mereka balas tarif tandingan, pembatasan ekspor, dan boikot produk-produk Amerika. Akibatnya rantai pasok global babak belur. Barang Cina juga lebih mahal, ongkos logistik juga nggak masuk akal. Pengusaha panik karena biaya produksi melambung. Menurut OECD dan IMF, perang dagang ini menyedot potensi pertumbuhan ekonomi global 0,8 sampai 1,2% dalam waktu 2 tahun pertama. Tapi bukan sekedar ekonomi global ya, efeknya langsung terasa sampai dapur kecil, sampai tempat nasi kuning itu dimasak. Indonesia itu ibarat rumah yang diapit dua tetangga berantem. Kita nggak ikut-ikutan, tapi kan ributnya bikin kita nggak bisa tidur. Kita bergantung pada plastik dari Cina, mesin dan spare part misalnya dari AS, komoditas global lainnya yang harganya juga dipengaruhi sama dua negara itu. Ongkos kirim kontainer dari Asia ke Eropa itu sempat naik 500%. Harga minyak dunia ikut melonjak. Barang substitusi lokal belum siap, akhirnya apa? Ya tetap impor. Hasilnya gas LPG-nya naik, bahan plastik mahal, barang-barang di pasar naik diam-diam. UMKM Indonesia dari warung, toko online, sampai industri rumahan gagal paham mereka kenapa kok semuanya jadi mahal. Tapi ya kita tetap harus jual murah. Nah ini baru permukaan loh. Menurut data Bank Indonesia, UMKM menyumbang 60% dari PDB nasional, menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Tapi siapa yang jagain mereka? Ketika bahan bakunya naik, ongkos naik, pembeli makin pelit, UMKM dibiarin tarung sendiri. Pemerintah fokus sama defisit, bayar utang 800 triliun, anggaran dipotong 306 triliun, tapi warung, ibu-ibu pedagang harus mikir, harganya naikin apa ditahan? Stok sekarang apa nanti? Dagangan ini mau banyakin sambel apa dikurangin? Sementara para elit debat soal inflasi dan strategi fiskal, di lapangan nasi kuning mulai kehilangan telurnya. Anda pikir nasi kuning itu cuma soal sarapan? Coba cek bahan-bahannya. Telur naik karena pakan ayam impor dari Amerika dan Argentina. Gas naik karena harga energi global dipicu ketegangan Amerika, Iran, Rusia, dan lain-lain. Plastik bungkusan naik karena bahan dasarnya dari Cina. Lah si ibu penjual ini mesti mikir keras tiap hari, bukan soal bumbu tapi geopolitik. Ironis ya, jualan di gang sempit tapi harganya ditentukan di gedung putih. Nilai tukar rupiah anjlok sejak awal 2025, 4%. Menurut Reuters, IHSG diturun hampir 4% di kuartal pertama. Menurut Financial Times, impor barang konsumsi turun 14-24%. Artinya daya beli melemah. Dan UMKM itu jadi bantalan dari semua ini. Mereka yang pertama nyesek tapi terakhir ditolong. Mereka nggak punya akses proteksi. Subsidi makin tipis, modal makin seret. Bener nggak? Kalau ada yang bilang ekonomi Indonesia kuat kok, coba tanya tukang gorengan atau toko kelontong. Mereka lebih tahu kebenarannya. Kita sering dengar, saya ini cuman jualan, nggak ngerti politik luar negeri. Tapi sayangnya politik luar negeri itu ngerti bisnis Anda. Setiap kali Trump naikin tarif, Jinping larang ekspor bahan baku. Amerika kasih sanksi ke negara penghasil energi. Wes kacau loh. Bahan baku dagangan berubah, harga telur berubah, plastik berubah. Dan kalau Anda nggak tahu alasannya, tiba-tiba salah langkah, moro-moro nyetok banyak, ya rugi gede. Di era sekarang nggak tahu tuh bukan kekurangan, tapi kerugian.
Bisnis hari ini bukan soal kualitas stok, bukan cuma soal branding, tapi adaptasi. Kapan stok, kapan nahan, kapan naikin harga, kapan diversifikasi. Dan semua itu butuh satu hal, wawasan yang relevan. Pelaku UMKM butuh tempat belajar yang aktual, bukan cuma teori bisnis, tapi kondisi ekonomi terkini. Bukan cuma motivasi, strategi, nggak cuma itu. Donald Trump dan Jinping mungkin nggak kenal si tukang nasi kuning, tapi keputusan mereka bisa bikin nasi kuning Anda makin kecil, makin mahal ditinggal pembeli. Kalau sekarang Anda masih jualan, itu bukti Anda kuat, tapi saya tahu, bertahan sendirian itu berat. Karena bisnis di era global ini bukan soal siapa paling gede modalnya, tapi siapa yang tahu lebih dulu dan gerak lebih cepat. Gabung aja ke komunitas yang ngerti medannya, cari lingkungan yang update dan bisa saling bantu, biar ketika dunia itu ribut, Anda bisa tetap hidup. Karena di zaman ini zaman yang serba absurd, belajar bareng itu satu-satunya yang bisa melindungi logika Anda. Itu sebabnya saya bikin grup WA khusus membimbing UMKM, namanya 30 hari bimbingan UMKM. Ini bukan grup motivasi ya, tapi tiap pagi Anda akan dapat voice note praktis dari saya, membahas cara atur harga, cara atur repeat order, strategi promosi, dan cara berdagang yang gesit di tengah ekonomi yang sedang labil. Di dalam grup Anda diskusi dengan grup lain, bisa tanya sepuasnya, bisa belajar dari pengalaman pedagang lain, dan kadang satu obrolan santai bisa menyelamatkan bisnis dari kerontokan. Karena dunia yang makin penuh sama drama ini, yang bisa bertahan bukan yang paling keren, tapi yang punya info paling update serta relasi yang paling kuat. Klik aja linknya di bawah, saya sudah semakan di deskripsi dan di kolom komentar, saya sudah nungguin Anda di grup itu.